Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum video pembelajaran ini saya mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan materi yang saya ampu, ya, materi kimia. Poin yang pertama, yaitu setelah kalian menonton video pembelajaran, maka setiap siswa wajib untuk meresum atau membuat catatan. Nah, catatan ini nanti akan saya cek setelah KPM kita berjalan secara normal. Kemudian poin yang kedua, jika ada tugas, maka tugas dikumpulkan 1 minggu setelah tugas itu diberikan, atau dalam waktu yang saya tentukan. Seperti biasa, pengiriman tugas bisa melalui via WA. Sudah paham ya? Kalau sudah, are you ready? Nah, untuk materi kelas 11, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon tidak asing ya, nama hidrokarbon di telinga kita. Hidrokarbon. Hidro berarti hidrogen, karbon berarti karbon. Ya. Nah, sebelum kita bahas secara detail, saya harap dari pembelajaran kali ini kalian mampu menganalisis dari struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Nah, senyawa hidrokarbon tadi di awal saya sampaikan, hidro berarti hidrogen yaitu atom H, karbon berarti karbon atom C. Berarti senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang di dalamnya ada atom karbonnya dan ada atom hidrogennya. Nah, di kehidupan sehari-hari kita ada nggak sih barang-barang yang mengandung senyawa hidrokarbon? Banyak sekali, contohnya seperti ini ya. Nah, menurut Friedrich Wöhler, senyawa karbon itu dibagi menjadi dua, yaitu ada senyawa karbon organik dan ada senyawa karbon anorganik. Nah, perbedaan dari keduanya yaitu senyawa karbon organik kebanyakan berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa karbon anorganik itu berasal dari sumber daya alam seperti mineral atau bukan makhluk hidup. Kemudian senyawa karbon organik itu lebih mudah terbakar, strukturnya lebih rumit, kemudian senyawa organik mengandung unsur karbon dan hanya dapat larut dalam pelarut organik. Contohnya seperti CH4 metana, C2H5OH alkohol, dan sebagainya. Kemudian untuk senyawa anorganik itu dia sulit terbakar, kemudian strukturnya sangat sederhana, tidak semua senyawa anorganik itu memiliki unsur karbon, kemudian dapat larut di dalam pelarut air ataupun dalam pelarut organik. Contohnya seperti NaF, natrium fluorida, ada natrium klorida, natrium bromida, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui unsur karbon dan unsur hidrogen di dalam suatu sampel organik, maka bisa dilakukan percobaan pemanasan atau dilakukan reaksi pembakaran. Jika suatu sampel organik direaksikan dengan O2 atau mengalami proses pembakaran, maka atom C itu akan diubah menjadi CO2 yaitu karbon dioksida dan atom H akan diubah menjadi H2O atau uap air. Nah, ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh atom karbon, yaitu ada 3. Yang pertama, atom karbon itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Kita tahu atom C itu terletak di golongan 4A. Otomatis C memiliki 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi yang dimiliki oleh C itu digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Nah, ikatan yang digunakan dengan atom lain ini dinamakan ikatan kovalen. Ciri khas atom C yang kedua yaitu ukuran atom C relatif kecil. Kita tahu bahwa atom C itu memiliki nomor atom 6. Berarti kalau kita konfigurasikan boleh pakai 1s2, 2s2 dan seterusnya atau pakai yang 2 kemudian 4. Berarti 2 dan 4 di mana kulit yang pertama dari atom C memiliki 2 elektron sedangkan kulit kedua memiliki 4 elektron. Berarti C hanya memiliki 2 kulit saja. Nah, karena C memiliki 2 kulit saja, maka
bisa dikatakan C itu ukurannya relatif kecil. Nah, tetapi keuntungannya apa? Karena C itu ukurannya kecil, maka jika C berikatan dengan atom lain, maka ikatan kovalen yang terjadi sangat kuat dan bisa membentuk ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Kemudian ciri yang ketiga, bahwa atom C itu memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah ikatan. Maksudnya apa? Atom C itu bisa berikatan dengan antar sesama atom C, berarti atom C bisa mengikat dengan atom C yang lain. Nah, karena C bisa mengikat atom C yang lain, maka ada bentuk rantai dari C. Ada dua ya, ada rantai lurus dan ada rantai yang bercabang. Kemampuan atom C dalam membentuk sebuah rantai itu dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu rantai terbuka, ikatan tunggal sifatnya jenuh, kemudian rantai terbuka ikatan rangkap 2 sifatnya tidak jenuh, ada rantai terbuka dengan ikatan rangkap 3 sifatnya tidak jenuh, kemudian juga ada rantai tertutup jenuh karena ikatannya tunggal semua, kemudian ada rantai tertutup yang sifatnya tidak jenuh karena ada ikatan rangkap 2-nya. Dan bentuk ikatannya, senyawa karbon dibedakan menjadi 2, yaitu ada senyawa alifatik dan ada senyawa siklik. Di mana senyawa alifatik adalah bentuk rantai C-nya itu terbuka, baik lurus maupun bercabang. Senyawa alifatik dibagi menjadi 2, ada senyawa alifatik jenuh dan ada senyawa alifatik tidak jenuh. Senyawa alifatik jenuh berarti apa? Berarti di dalam senyawa tersebut ikatannya tunggal. Kemudian kalau senyawa alifatik tidak jenuh di dalam senyawa karbon, maka ikatannya ada rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kemudian senyawa yang kedua ada senyawa siklik. Berarti senyawa karbon yang rantai C-nya itu berbentuk cincin atau tertutup. Juga sama dibedakan menjadi 2, ada senyawa karbon heterosiklik dengan homosiklik. Kalau heterosiklik berarti di dalam senyawanya itu ikatan antar C-nya berbeda. Maksudnya apa? Tidak C dengan C semua, tetapi C dengan atom lainnya. Kemudian senyawa homosiklik, homo berarti sama, berarti di dalam senyawa tersebut ikatannya adalah ikatan antar C dengan C yang lain. Berarti semuanya C dengan C. Kemudian atom karbon itu dibedakan menjadi 4, ada atom karbon primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Yang primer, atom karbon primer berarti atom karbon tersebut hanya mengikat satu atom C yang lain. Ya, primer satu ya. Kemudian yang sekunder berarti atom karbonnya mengikat 2 atom yang lain, 2 atom C yang lain. Kemudian atom karbon tersier berarti atom karbonnya mengikat 3 atom C yang lain. Sedangkan atom C kuartener berarti atom C-nya atau atom karbonnya mengikat 4 atom C yang lain. Mari kita simak cara penentuan C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita mulai dari atom C primer. Di sini CH3 yang dilingkari merah itu termasuk C primer. Kenapa? Karena CH3 itu hanya mengikat satu atom C yang lain, yaitu CH2 yang dilingkari warna biru. Kemudian penentuan C sekunder, di sini CH2 yang dilingkari warna biru mengikat 2 atom C yang lain, yaitu CH3 dan CH. Kemudian penentuan C tersier, yaitu CH yang dilingkari warna ungu mengikat 3 atom C yang lain, yaitu CH3 sebanyak 2 kali, kemudian yang satunya CH. Penentuan atom C kuartener, yaitu C yang dilingkari warna hijau mengikat 4 atom lain, yaitu CH3 sebanyak 3 kali dan CH2. Kita lihat contoh yang lainnya ya. Ini ada struktur senyawa dari senyawa hidrokarbon. C-nya ada 11, untuk penomorannya terserah kalian mau menomorinya dari mana, yang penting dikasih nomor ya. Untuk penentuan atom C primer, di sini yang diwarnai warna biru, itu adalah CH3 atau C yang hanya mengikat satu atom C lain, atau lebih mudahnya ditandai dengan 1
tangan atau satu strip. Kemudian untuk penentuan atom C sekunder yang diwarnai warna hijau, kita lihat dia memiliki 2 tangan atau artinya apa? Dia mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian untuk atom C tersier itu yang warnanya merah, yaitu CH-nya, C-nya itu memiliki 3 tangan. 3 tangannya mengikat 3 atom C yang lain. Kemudian untuk atom C kuartener itu yang diwarnai warna hitam. Dia memiliki 4 tangan atau 4 ikatan dengan C yang lain. Nah, maksud di sini tangannya itu apa? Tangannya adalah tangan antara C ke C. Gitu ya. Nah, untuk atom C primer di sini ditandai di nomor 1, 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan C sekunder di nomor 2, 5, 6, dan 7. Kemudian atom C tersier yaitu di C nomor 3 dan atom C kuartener di atom nomor 4. Sampai di sini paham ya? Ini tugas untuk kalian, silahkan kalian tentukan mana C primer, C sekunder, dan C tersier, dan C kuartener berdasarkan seperti contoh sebelumnya ya. Dikumpulkan minggu depan. Selamat mengerjakan. Untuk pembelajaran kali ini sudah kita bahas dari awal tadi tentang apa itu senyawa hidrokarbon, sifatnya, kemudian ciri dari khas atom karbon itu sendiri, kemudian bentuk rantai dan senyawa dari atom karbon, dan macam-macam dari atom karbon. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita baca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.